الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Bismillahirrahmanirrahim, di mana disunahkan kita membacanya dan di mana tidak disunahkan. Karena banyak saudara-saudara kita yang hanya memakai dalil mujmal secara rinci bahwa kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillah, bahwa seluruh amal kebaikan harus diawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini menyangkut semua, sampai kepada sholat, sampai kepada adzan, sampai kepada qomat dan seterusnya. Ini yang dimaksud manhaj salaf itu tafsil, rinci, semuanya mengikuti Rasul dan para sahabat. Betulkah Rasul dan para sahabat mengawali sholat, adzan, qomat dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Jawabnya tidak. Tidak. Apakah berarti Rasul dan para sahabat tidak mengamalkan hadis tadi? Ya, mustahil. Kan Rasul dan para sahabat yang paling tahu tentang agama ini, yang paling benar dalam pengamalan agama ini. Kenyataan Rasul dan para sahabat tidak membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim saat mengawali sholat, adzan, qomat, dan seterusnya. Dari sini kita tahu bahwa yang dimaksud oleh hadis tadi bahwa seluruh kebaikan itu harus diawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, itu kebaikan yang sifatnya apa? Ghairu mahdhah. Adapun yang sifatnya mahdhah, ya harus plek persis mencontoh Rasul dan para sahabat. Kalau Rasul dan para sahabat tidak mencontohkan, ya jangan. Gitu ya. Apa misalnya makan, minum, tanda tangan, semua kan baik semua ini. Menyalakan mesin, ini kan hal baik, hal halal. Disitulah. Adapun sholat, adzan, qomat, dan lain-lain harus menunggu contoh dari Rasul dan para sahabat. Kalau Rasul dan para sahabat mengawali dengan bismillah, kita ikuti. Apa misalnya menyembelih, berwudu, kan begitu. Adapun sholat, adzan, qomat, dan lain-lain tidak ada contoh. Inilah manhaj salaf terkenal dengan tafsil. Kalau non salaf hanya mujmal saja, garis besar. Pokoknya baca sholawat, pokoknya baca bismillah. Manhaj salaf tidak. Sholawat yang seperti apa? Gitu. Kemudian tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim sudah ya. Kapan dipakai Ar-Rahman, kapan dipakai Ar-Rahim? Sudah. Ya, sekarang kita lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala puji. Lillah, ini syibhul jumlah. Ini khabar berupa syibhul jumlah. Bahwa segala puji lillah, ini mubtada khabar. Rabbi. Ini nggak boleh robbu, nggak boleh robbah.
Karena badal dari Allah, lillahi, kan majrur, maka ikut majrur Rabbi gitu. Al-alamin ini mudhaf ilaih, maka harus majrur al-alamin, nggak boleh al-alamun gitu. Alamin, alamun ini kan jamak mudzakkar salim dari alam. Alamun, alamani, alamuna. Di sini alamina karena majrur sebagai mudhaf. Segala puji bagi Allah, Rabb. Rabb. Jika Rabb ini diganti dengan ilah, waktu itu belum lama kita bahas perbedaan antara Rabb, ilah, dan Malik. Yang dalam bahasa kita diterjemahkan sama apa? Tuhan. Tuhan. Rabb diterjemahkan Tuhan, ilah juga diterjemahkan Tuhan. La ilaha illallah sering diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Gitu. Samakah antara ilah dengan Rabb? Jelas tidak sama. Jelas tidak sama. Berbeda jauh. Saking jauhnya, Abu Jahal, Abu Lahab apa? Abu Jahal, Abu Lahab menolak kalau Allah itu satu-satunya ilah. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab tidak menolak kalau Allah itu satu-satunya Rabb. Gitu. Abu Jahal, Abu Lahab meyakini seyakin-yakinnya bahwa Rabb di jagat raya alam semesta hanya Allah. Ini keyakinan benar dari Abu Jahal, Abu Lahab. Tauhid Rabb, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyahnya Abu Jahal, Abu Lahab benar. Bagi Abu Jahal, Abu Lahab dan nenek moyangnya tentunya terus ke atas. Kan Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan pengarang, mengarang agama sendiri, menyembah Allah lewat perantara, bukan. Tapi mengikuti nenek moyangnya. Wa wajadna aba'ana ala ummatin. Kami dapati nenek moyang kami berada dalam satu keyakinan ini. Umat di sini keyakinan agama. Ada beberapa arti umat ya. Salah satunya agama, keyakinan. Maka orang-orang yang mengatakan bahwa kami ikuti nenek moyang kami ikuti leluhur kami ikuti bapak-bapak kami. Ini ucapan siapa? Ucapan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Mestinya ucapan seperti ini kita hilangkan, kita ganti. Kita ikuti Allah dan Rasulnya. Begitu. Nah, banyak saudara-saudara kita, terutama di negeri kita ini, mempertahankan. Ini sudah dari ratusan tahun yang lalu. Kiai-kiai kami seperti ini, guru-guru kami, ya apa bedanya? Nenek moyang, bapak-bapak kami dengan guru-guru kami sama aja. Kalau keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Emang ada jaminan kiai-kiai, guru-guru, pasti benar semua? Kan nggak ada. Yang ada jaminan bahwa pasti benar, nggak mungkin salah, cuman Rasulullah SAW. Selain beliau bisa benar, bisa salah. Hatta Imam Syafi'i, hatta Imam Bukhari, Imam Malik, dan seterusnya. Disinilah manhaj salah. Jadi tidak berkutat di mazhab. Hari ini kita lihat saudara-saudara kita, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Hambali, kenapa tidak menurut Rasulullah? Gitu.
Kenapa tanggung-tanggung amat? Kenapa enggak menurut Rasulullah? Gitu ya. Kecuali nggak jelas ayatnya, nggak jelas hadisnya, ya. Mungkin kita butuh pendapat seorang alim. Karena memang mana ayatnya, mana hadisnya, nggak jelas. Bagi kita yang sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya, ya ngapain? Lewat si A, si B, si C. Ya, lillah di sini, untuk Allah di sini mengandung arti pembatasan. Artinya apa? Artinya sebetulnya ketika ada seseorang yang pintar luar biasa, jenius, kita terkagum-kagum. Bahkan ini anak masih kecil, tapi diacak baca ayat, diteruskan sanggup. Yang ini kita terkagum. Bahkan kadang lebih kagum lagi, suruh belakangnya apa? Bisa. Terkagum-kagum. Ini pernah dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Asy-Syafi'i di usia remajanya, belum remaja ya, anak-anak. Anak-anak sudah mengagumkan. Kita lupa. Kita lupa. Apa? Siapa yang memberikan otak secerdas Imam Syafi'i? Siapa yang memberikan akal luar biasa kepada Imam Bukhari? Tentu Allah Rabbul Alamin. Nah, ini yang dimaksud. Ya, sering kita lupa. Banyak para ulama mengajarkan kepada kita ketika dipuji. Jadi pujian itu dipulangkan ke Allah. Karena yang bikin kan Allah. Betul dia berusaha, ngapalin, berpikir. Tapi apakah pasti sanggup? Berapa banyak orang yang belajar terus, belajar. Ya tapi segitu-segitu aja. Kenapa? Karena Allah nggak kasih. Allah nggak beri. Sementara si fulan ini ya biasa aja belajarnya. Bahkan terkesan malas. Tapi begitu ditanya, langsung bisa menjawab. Siapa memberikan otak secerdas itu? Siapa lagi kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Nah ini, bagian dari tafsir ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semuanya dipulangkan ke Allah. Ya. Seperti pernah terjadi Al-Imam Ad-Daruqutni. 6 tahun insya Allah ya, salah satu pentakrit hadis, Al-Imam Ad-Daruqutni. Waktu remaja, mungkin anak-anak ya, ikut. Karena di dalam salaf itu pengajian tidak dibedakan. Apakah ini pengajian bapak-bapak, apakah ini pengajian remaja, ya. Ya kecuali anak-anak belajar baca tulis, gitu ya. Umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ya dibedakan. Ada pun 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, tidak dibedakan. Ya bercampur jadi satu. Sebagaimana itu sunnah Nabi SAW. Tidak seperti hari ini. Hari ini sering ada pengajian khusus remaja. Apa istilahnya, remaja masjid. Gitu. Yang tua, kita yang tua nggak boleh ikut. Gitu. Khusus anak remaja. Dan dicampur antara laki dan perempuan. Kalau nggak dicampur, sepi. Nggak semangat. Ya. Ini sebuah kesalahan besar. Jangan kaum salaf mengikuti seperti ini. Tidak ada pengkotakan ilmu berdasarkan seperti itu.
pengkotakan ilmu itu dalam kemampuan. Itu iya. Seperti Al-A'mash pernah marah kepada salah satu muridnya atau sahabatnya bernama Syu'bah bin Hajjaj. Ketika di hadapan orang-orang awam membahas tentang ruwatul hadis, rawi-rawi hadis, gurunya marah. Ini bukan pada tempatnya. Ini dikotakkan ini. Gitu. Jadi bukan berdasarkan usia. Nah, Daruqutni waktu itu masih anak-anak, ikut bersama yang lain. Lain nyatet, dia namanya anak-anak ya, tengok sana, tengok sini, namanya anak-anak. Nggak nyatet, yang lainnya nyatet, serius. Sebelahnya ini ada yang nggak senang. Lihat dia tengok kiri, tengok kanan, namanya bocah ya. Lalu ditegur. Setelah selesai ya, ditegur. Lain kali, mungkin nggak kenal ya. Lain kali kalau belajar dia dengerin, konsentrasi, syukur nyata. Biar apa? Biar hafal, paham ya. Sekalian dites coba tadi. Hafal nggak? Tadi Syekh tadi ngomong apa? Pasti nggak hafal kan? Karena tengok kanan, tengok kiri. Dijawab, saya hafal. Terus ditanya, tadi Syekh ngomong apa? Tadi Syekh ngomong begini, terus. Itu kayak kaset. Ya, persis. Apa yang keluar dari mulutnya itu persis seperti yang diterangkan oleh si Syekhnya itu. Geleng-geleng kepala itu yang bertanya. Apa ini? Cerdas. Ya. Sementara beda dengan kita, konsentrasi, perhatian. Udah selesai ya kan? Nah, nggak ada yang nyangkut. Ini beda ini. Anak kecil ini bernama Daruqutni. Ya. Siapa yang memberikan otak luar biasa ini? Tentu Allah Rabbul Alamin. Kembali ke sini, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan seterusnya. Begitu pula seandainya barangkali keistimewaan itu, kehebatan itu Allah berikan kepada kita. Kita tetap ingat sih. Kita puji-puji Allah. Dan seandainya nikmat kecerdasan ini, nikmat keahlian ini, nikmat pintar dagang ini dicabut oleh Allah, selesai. Mungkinkah Allah mencabut nikmat kita? Mungkinkah? Mungkin. Ya, kita lihat di kiri kanan kita. Hebat, kuat, tenaganya, cerdas juga. Sekarang nggak bisa apa-apa. Duduk di kursi roda. Untuk berjalan aja harus didorong. Ingatannya bahkan ada yang tahu berapa 7 apa 8 bahasa gitu. Bahasa asing ya. Hilang semua. Mau ngomong saja susah. Ini kan dicabut oleh Allah. Bisakah itu menimpa kita? Ya bisa sekali. Sangat bisa sekali. Jangan merasa aman. Termasuk apa? Selain nikmat yang lebih dahsyat lagi, termasuk hidayah. Mungkinkah hidayah sunnah yang Allah telah berikan kepada kita dicabut lagi oleh Allah? Mungkinkah? Ya mungkin. Tidak mustahil. Masa sih? Kejadian. Saya punya teman. Ya. Dulu mengajar sunnah. Dicabut. Ya. Sekarang membela bid'ah. Ya. Bahkan iman yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat besar ini, mungkinkah Allah cabut lagi? Mungkin. Sangat mungkin. Disinilah kita tidak boleh merasa aman.
Kita tidak boleh tenang. Saya sudah dapat hidayah, saya sudah dapat hidayah sunnah. Saya kira bukan satu dua contoh, sudah ada. Ya, ada beberapa riwayat atau asar yang beliau bawakan di sini. Di antaranya ada yang membaca Alhamdulillah. Walaupun ini jarang kita dengar, tapi ada riwayat. Ya. Di antaranya Ibnu Uyainah membaca Alhamdulillah. Bukan Alhamdu tetapi Alhamdulillah. Karena bacaan-bacaan itu memang ada yang berbeda. Waktu itu pernah kita bahas, ada ihdinas siratal mustaqim, ada yang membaca seperti itu. Ada ulaika hum khairul bariyah. Yang sering kita dengarkan, yang kita bacakan, ulaika hum khairul bariyah. Tapi yang membaca, ada yang membaca khairul bariyah. Ada uswatun hasanah, ada iswatun hasanah. Ini disebut apa? Qiraah sab'ah. Bacaan yang 7, ada 7 macam. Ada yang baca wadduhi, imalah. Ini masih ada. Yang sudah tidak ada, apa dulu? Sab'atu huruf. 7 huruf, ini sudah tidak ada. Sudah dibakar di zaman Utsman. Tinggal 1, yang 6 sudah dibakar. Jadi kisahnya diawali oleh perselisihan antara kaum muslimin di Mesir dengan kaum muslimin di Yaman dengan kaum muslimin di Baghdad, karena memang sedikit berbeda. Perbedaannya bukan cuma sekedar wadduha, wadduhi, bukan. Lebih dari itu. Saya tidak bisa mencontohkan, karena sudah nggak ada. Yang 6 sudah tidak ada. Ya, ambil contoh yang masih dibahas oleh para ulama ahli tafsir adalah ta'ala dengan halumma. Kan jauh ta'ala dengan halumma. Nggak ada mirip-miripnya lah. Artinya sama, kemari. Ta'ala dengan halumma. Nah, di zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, para sahabat, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena para sahabat itu betul-betul orang Arab, tahu bahasa Arab, bahwa bahasa Arab itu ada 7. Ada 7. Diistilahkan dengan 7 huruf. Sab'atu ahruf. Kalau bahasa kita ya nggak tepat diterjemahkan dengan huruf ya. Mungkin dialek ya. Dialek. Kan ada sedikit perbedaan walaupun sama-sama Jawa. Jawa Jogja, Solo, Jawa Surabaya, Jawa Cirebon, Jawa Serang, kan ada perbedaan tuh. Ya mungkin seperti itu. Nah, bahasa Arab ada 7. Gitu. Maka bisa saja dibaca ta'ala, bisa saja dibaca halumma, kan jauh itu. Sampai ketika Rasul masih hidup, Abu Bakar masih hidup, nggak ada masalah. Karena memang non-Arab, ajam yang masuk Islam sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Mulai timbul masalah di zaman Utsman. Ada yang mengadu kepada Utsman bahwa kami khawatir kaum muslimin akan berselisih tentang Al-Quran. Sebagaimana ahlul kitab berselisih tentang Taurat dan Injil. Perselisihan ahlul kitab tentang Taurat dan Injil, luar biasa. Dari dulu sampai hari ini. Maka kita lihat hari ini ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Advent, ada yang ini, ada yang itu. Nah, kami takut kaum muslimin akan seperti ahlul kitab, berselisih dalam Al-Quran.
mendengar aduan ini dan sudah terjadi itu. Yang di Mesir misalnya fanatik dengan bacaan Amr bin As. Yang di Yaman misalnya fanatik dengan bacaan Mu'ad bin Jabal, dan bacaannya beda. Dan bedanya tadi bukan sekedar ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, bukan. Betul-betul beda untuk beberapa kata ya. Seperti tadi, ta'ala dengan halumma tadi. Saling menyalahkan, saling membanggakan. Disitulah Utsman membuat keputusan, bikin satu. Beliau pilih yang Quraisy, bikin satu, kemudian diperbanyak, kirim ke Mesir satu, kirim ke Syam satu, kirim ke Irak satu, kirim ke Yaman satu, dan bakarlah yang lain selain itu. Bakar. Kalau ada yang lain selain itu, bakar. Maka tinggallah satu. Dengan demikian, tinggal nunggu waktu untuk sama. Kan orang lama-lama meninggal, berarti yang berbeda meninggal. Yang masih sama itu yang tertulis itu. Kan ketika Utsman wafat, Ali wafat, Abu Hurairah wafat, tulisan itu kan masih ada. Yang ditulis, yang dikirim oleh Utsman kemana-mana itu masih ada. Dari sinilah maka disebut sebagai mushaf Utsmani. Gitu ya. Maka perselisihan, perbedaan yang 7 itu hilang, tinggal 1. Ini salah satu bukti bahwa Allah menjaga supaya tidak berselisih. Dan sekaligus hujah, dalil tentang pembahasan yang sering kita bahas, bahwa kesepakatan sahabat adalah dalil. Kesepakatan sahabat hampir seperti wahyu. Pasti benar. Karena yang mengatakan juga wahyu kan, bahwa para sahabatku tidak mungkin bersepakat dalam kesalahan. Ini kan wahyu, sabda Nabi kan wahyu. Maka ketika para sahabat bersepakat, pasti itu benar. Maka walaupun sepertinya mengganti apa yang dari Nabi, ya kan? Orang Nabi 7 kok sekarang tinggal 1. Kan merubah tuh. Enggak. Kenapa? Karena sahabat sepakat. Ini luar biasa. Termasuk yang Ibnu Mas'ud itu berani-beraninya mengganti. Nabi kan mengajarkan lafaz salawat itu, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kok berani-beraninya Ibnu Mas'ud mengganti Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh setelah Nabi wafat. Kanya hilang. Salam bagimu wahai Nabi, diganti salam bagi Nabi. Jadi menghindari dialog dengan Nabi. Kenapa? Karena Nabi sudah wafat. Kok tidak ada yang membantah? Justru itu. Karena para sahabat tidak ada yang membantah, maka ini adalah wahyu. Nggak ada satupun sahabat yang membantah ijtihad Ibnu Mas'ud. Mengganti lafaz Assalamu alayka ayuhan nabiyyu diganti dengan Assalamu ala nabi. Ini semakin percaya kita bahwa kesepakatan sahabat adalah dalil. Sebab kalau bukan dalil, bukan wahyu, pasti nggak akan sepakat. Dan itu tidak bisa dikatakan sebagai benar karena sahabat nggak sepakat. Ambil contoh apa? Adzan 2 kali di hari Jumat. Adzan Jumat 2 kali. Memang itu terjadi di zaman sahabat dan nggak main-main, itu ijtihadnya Utsman. Tapi ada sahabat yang menolak, yang tidak sepakat, yang tidak sependapat. Yang paling vokal Ibnu Umar. Ya, maka tidak bisa disimpulkan azan Jumat 2 kali ini sunnah para sahabat, enggak. Lalu kita berdalil alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiin, enggak.
ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku, termasuk adzan Jumat 2 kali. Enggak. Kenapa? Karena tidak sepakat. Kemudian beliau membandingkan antara alhamdu, pujian ini, dengan syukur. Beliau membahas ayyuhuma a'am. Mana di antara dua hal itu yang lebih umum, yang lebih luas? Apa pujian, apa syukur? Beliau menjawab syukur. Karena memuji itu, alhamdulillah itu, memuji itu hanya dengan lisan. Sedangkan bersyukur dengan lisan, apalagi? Dengan perbuatan, jawari, satu lagi dengan hati. Adakah orang bersyukur dengan hati? Ada. Jadi lisannya diam saja, ya jawarehnya biasalah, tapi dia senang sekali. Senang sekali mendapatkan nikmat motor ini. Padahal bukan motor baru. Padahal motor keluaran 10 tahun yang lalu misalnya. Tapi dia senang sekali. Ini salah satu bentuk syukur dengan hati. Ya. Dan tidak mudah seperti ini. Ya, tidak mudah. Kenapa? Karena banyak dari kita selalu melihat yang lebih atas. Banyak dari kita selalu melihat yang jauh lebih kaya, yang jauh lebih mampu, maka sulit untuk bersyukur. Bagi antum yang sering melihat yang jauh lebih bawah, maka antum bisa merasakan nikmat itu. Ya. Maka ada orang seperti tadi, hanya mendapatkan motor tua tapi senang bukan main. Ya. Sementara ada orang yang mendapatkan untung sekian miliar misalnya, tapi dia cuma segitu. Ya. Adakah? Ada. Karena yang dia lihat yang jauh lebih dari itu. Mungkinkah? Mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Ya. Maka nikmat syukur itu betul-betul Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Bagaimana seseorang yang mendapatkan nikmat Allah itu ya pas-pasan, tapi luar biasa dia bersyukur, dia senang. Sementara sebelah sana ada yang mendapatkan nikmat yang luar biasa, tapi dia sulit untuk bersyukur. Bagaimana dengan jawari? Antum tahu. Ketika antum bawa mobil antum ke tempat pengajian, majelis ilmu, ke masjid, mengantarkan tetangga yang sakit ke dokter, ke rumah sakit, antum sedang mensyukuri nikmat mobil antum itu. Ya. Sebaliknya ketika mobil itu antum pakai untuk maksiat, berarti tidak bersyukur. Mudah dengan jawari secara pengertian. Ya. Berat secara pengamalan. Kemudian ada dialog antara Umar dengan Ali. Ini luar biasa ya. Sekali berumar, manusia termulia di muka bumi ini nomor 2 setelah Abu Bakar. Di luar para nabi, para rasul ya. Bertanya kepada yang lebih bawah. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Qala Umar. Umar mengatakan, qad ta'limna subhanallah wa la ilaha illallah. Wahai Ali, aku faham makna subhanallah, makna la ilaha illallah.
Kalau arti ya jelas kan, beliau orang Arab, ini bahasa Arab. Tapi pemahaman kan lebih dari sekedar arti. Gitu. Semua orang Arab, apalagi yang dikumpulkan oleh Umar waktu itu, tahu bahwa apa maksud, apa arti idza jaa nasrullahi wal fath. Semuanya tahu. Oh, itu bahasa Arab, betul-betul Arab, mereka orang Arab. Dan Arab hari itu insya Allah belum rusak ya, tidak seperti hari ini. Artinya, para sahabat itu berbincang-bincang setiap hari, bahasanya sama persis dengan Al-Quran. Gitu. Sama persis dengan Al-Quran. Sekarang gimana? Orang Mekah, orang Madinah, orang Jeddah, orang Yaman, ya, orang Kuwait, orang Qatar, ngomong sehari-hari sama persis dengan Al-Quran? Tidak. Rusaknya di situ. Tidak. Nggak ada tasrif, nggak ada nahwu, nggak ada saraf. Ya, rusak. Betul-betul rusak. Dirusak oleh mereka sendiri. Maka banyak sekali ulama-ulama salaf, ulama-ulama bukan salaf doang ya, yang perhatian terhadap masalah bahasa, prihatin. Melihat orang-orang Arab itu ngobrol sehari-hari sudah tidak, bahasanya sudah tidak seperti Al-Quran. Ya. Maka orang Indonesia misalnya, orang Malaysia misalnya, orang Brunei misalnya yang belajar bahasa Arab, tentu bahasa Arab Al-Quran lah. Mana ada belajar bahasa Arab bukan beda dengan Al-Quran, yang nggak mungkin. Bukan belajar bahasa Arab itu namanya. Belajar bahasa Arab dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ya tahulah bacaan. Begitu ke Jeddah misalnya, begitu ke Qatar misalnya, ada orang ngobrol bahasa Arab. Atau di puncak lah ya. Ini ngomong apa gitu. Ngomong apa gitu. Nggak ada jalastumnya nggak dipakai gitu. Ya, ini rusak. Nah, Umar tentu paham arti yang alhamdulillah ini, tapi ditanya. Ya. Qad alimna subhanallah wa la ilaha illallah. Wahai Ali, aku tahu makna dari subhanallah, la ilaha illallah, maknanya, maksudnya, tafsirnya ya. Famalhamdulillah. Kalau alhamdulillah aku nggak tahu. Kan nggak mungkin Umar nggak tahu alhamdulillah itu apa, li itu pasti tahu, tapi tafsirnya. Gitu. Ya seperti tadi ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Semua orang nggak tahu. Tapi hanya Ibnu Abbas yang tahu maksudnya, bahwa idza jaa nasrullahi wal fath ini adalah dekatnya ajal Nabi. Hanya Ibnu Abbas yang tahu. Gitu. Yang lainnya padahal ahlu Badar, tua-tua. Nggak tahu. Ditanya oleh Umar, dites oleh Umar, nggak tahu. Yang tahu Ibnu Abbas, yang masih kecil. Ya, ini maksud saya, bahwa pertanyaan Umar ini, tafsirnya, maknanya, gitu. Bukan sekedar arti, kata per kata, bukan. Waqala Ali menjawab, kalimatun radiyahallahu li nafsi. Itu adalah sebuah kalimat yang Allah meridhoi untuk dirinya sendiri. Gitu. Karena salah satu sifat Allah adalah suka sekali dipuji. Gitu. Bahkan Allah sendiri yang mengaku tidak ada yang lebih menyukai pujian melebihi aku. Gitu. Seperti misalnya raja-raja yang gila hormat itu kan suka pujian. Oh ya, umumnya kita lah senang kalau dipuji. Aku, kata Allah, lebih senang lagi. Gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya pernah dengar di radio, nggak usah begitulah, Tuhan itu nggak gila hormat. Ini batil sekali.
Ya kalau mau pakai kata-kata kasar ya. Cuman kan kata-katanya kan nggak gila. Allah sangat menyukai pujian. Allah senang sekali kalau ada hambanya yang memuji dia. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk memuji-muji Allah. Ya lihat dalam ruku, dalam sujud, dalam at-tahiyat, dalam al-fatihah, dalam ayat kursi, penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sangat menyukai pujian. Inilah salah satu sifat Allah yang tidak boleh kita contoh, yang tidak boleh kita ikuti. Sementara sifat Allah yang lain boleh kita ikuti. Ya, bagus kita ikuti seperti Allah Maha Sabar, Allah Maha Berilmu, Allah Maha Melihat, Maha Dengar. Ya, sama kan? Kita juga melihat, mendengar. Ya, tentu sama secara lafaz. Gitu ya. Hakikatnya tidak sama. Ini sebuah pelajaran bahwa kita tidak boleh malu untuk bertanya tentang ilmu walaupun kepada anak kita, junior kita, adik kita, murid kita. Dalam hal ilmu luar biasa. Salaf itu sangat menghargai ilmu, menjunjung tinggi ilmu. Walaupun guru salah ya dibilang salah. Walaupun murid benar ya dibilang benar. Inilah salaf. Dan ini sepertinya tidak ada di luar salaf. Apalagi torekot-torekot sufi itu. Bedanya nggak boleh. Kalau ada murid kok beda pemahamannya dengan guru mursyidnya, guru sufinya, siap-siap bikin firqah baru. Siap-siap bikin aliran baru. Maka nggak boleh beda. Itulah firqah-firqah dolal. Maka makin hari kan makin tambah. Dulu cuman ada Qadiriyah, kemudian ada Syahrawardiyah, kemudian terus sampai akhir-akhir ini. Mungkin antum pernah dengar di sekitar Jogja, Magelang, Temanggung situ ada Rifaiyah. Itu muncul. Ya, dan belum lama si Syekh Rifai ini meninggal. Nanti ada lagi. Itulah ciri-ciri firqah dolal. Kenapa? Karena nggak boleh beda. Kalau beda, ya bikin aliran baru. Beda dengan kaum salaf. Antara murid dengan guru beda pemahaman. Biasa. Sangat biasa. Tentu yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah. Bagaimana perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, guru dan murid ini, dalam masalah kafirnya orang yang tidak sholat. Ini terkenal sekali. Bahkan perbedaan antara murid-murid Syekh Albani dengan Syekh Albani waktu itu masih remaja ya, Syekh Ali Hasan, Syekh Masyhur. Waktu itu beliau bercerita sendiri, kami berselisih dengan guru kami. Masalah apa? Boleh apa tidak masuk parlemen. Waktu itu kami murid-murid beliau berpendapat boleh. Boleh masuk parlemen karena ada kebaikan menurut kami. Ya. Ada kebaikan begini, dakwah dan seterusnya. Sedangkan beliau mengatakan jangan, haram. Itu kami berselisih. Ini kan pembahasan ilmiah ya, bukan berarti kemudian murid-muridnya pada masuk parlemen, enggak. Ini pembahasan ilmiah, bahas ilmu saja. Bukan apa istilah kita ada maunya, ada udang di balik apa gitu ya. Nah, ini enggak. Memang pembahasan ilmiah. Nah, setelah Syekh kami wafat, kami belajar terus, kami mutola'ah, kami mudzakarah. Akhirnya kami rujuk. Kami sependapat dengan beliau setelah beliau wafat bahwa masuk parlemen haram. Ya. Nah, begitulah kira-kira. Jadi perbedaan antara guru dengan murid itu hal yang biasa.
Tidak kemudian bikin firqah baru saling mengkafirkan. Enggak. Hal yang biasa. Kemudian ada riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Maka ketika kita berdoa memohon kepada Allah, jangan lupa Allah itu dipuji dulu. Pujilah Allah. Ya. Ada orang yang berdoa, langsung berdoa. Kata Nabi, engkau tergesa-gesa. Engkau tergesa-gesa, terburu-buru. Bagaimana? Pujilah Allah dulu. Berikanlah salawat kepadaku. Ya. Sunnah bagi kita, salah satu adab berdoa, kita puji-puji Allah, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali di dalam sholat, di dalam sujud misalnya, atau sebelum salam. Karena sholat itu dari takbir sampai salam kan satu rangkaian. Itu. Ketika kita dalam sujud berdoa, otomatis kita sudah berapa kali memuji Allah, salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Adapun di luar sholat, ya secara khusus kita ucapkan puji-pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah baiknya kalau pujian ini mengambil namanya. Apa istilahnya? Asmaul Husna. Dan alangkah baiknya nama yang kita ambil sesuai dengan permintaan kita. Gitu. Maka tidak tepat kalau kita minta minta ampun misalnya, lalu kita menyebut ya Aziz, ya Jabbar, ya nggak tepat. Kalau kita mohon ampun, ya kita sebut ya Ghaffar atau ya Ghafur. Ya itu sesuai. Kita mohon rezeki, kita baca ini. Kita mohon supaya penyakit kita sembuh, kita pakai yang ini. Itu bagian dari fikih Asmaul Husna. Ya, jadi ada fikihnya, ada pembahasannya, ada pemahaman tentang fikih Asmaul Husna. Ada riwayat anna abdan min ibadillah qala, ini ada di Sunan Ibnu Majah ya, dari Ibnu Umar. Anna abdan min ibadillah, ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah mengucapkan ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Rabb, hanya untukmu segala puji, sebagaimana yang sesuai dengan keagunganmu, wajahmu yang mulia, yang azim. Fa'adalat bil malakain. Kalimat ini didengar dan diperhatikan oleh dua malaikat. Falam yadriya kaifa yaktubaniha. Dua malaikat itu nggak tahu, nggak paham gimana cara menulis pahalanya.
gitu ya. Sepertinya baru dengar. Gitu. Fasa'ida ilallah, lalu dua-duanya naik menghadap Allah. Ini salah satu dalil yang menyatakan bahwa Allah berada di atas. Faqala, mereka berdua bertanya, ya Rabbana inna abdan qad qala maqalatan. Ya Rabb, ya Allah, ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat yang kami tidak tahu bagaimana cara menulis pahalanya, seperti apa. Malaikat pencatat ini. Allah bertanya, dan Allah sudah tahu tentunya, karena Allah maha tahu, tapi Allah bertanya. Madza qala abdi? Emang hambaku itu mengucapkan apa? Dijawab oleh dua malaikat ini, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Kalimat tadi ya. Apa kata Allah? Uktubaha kama qala abdi. Udah tulis saja apa adanya. Tulis saja apa adanya persis seperti yang dia ucapkan. Hatta yalqani fa'ajibihi biha. Tulis saja apa adanya biar aku sendiri yang membalas. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jangan sampai kita salah menyimpulkan riwayat ini. Apa? Berarti kita boleh ngarang sendiri. Gitu ya. Kan ini bukan dari Nabi ya. Ini salah faham. Kenapa? Ada takrir. Betul ini dari sahabat. Tapi kan ditakrir oleh Nabi. Ini yang mengatakan kan Nabi. Ya. Ini hadis. Gitu. Bahwa ada beberapa sahabat yang mengucapkan kalimat-kalimat lalu ditakrir oleh Nabi. Dibenarkan oleh Nabi. Jangan sekali-kali menyimpulkan karena sudah ada kesimpulan itu. Berarti boleh kan? Gitu. Nggak harus dari Nabi. Kita boleh ngarang sendiri, sahabat. Boleh. Iya, nggak ada yang bertakrir. Pertanyaan. Apakah ijtihad sahabat, inisiatif sahabat dengan kalimat-kalimat tertentu, perbuatan tertentu, semuanya ditakrir, dibenarkan oleh Nabi? Betul? Betul? Tidak. Tidak. Ada yang disalahkan. Ya. Siapa? Al-Barra' bin Azib. Al-Barra' bin Azib itu mengganti lafaz Rasul, lafaz Nabi diganti dengan lafaz Rasul. Kan lebih bagus. Yang doa panjang mau tidur. Kan ada kalimat, amantu binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku beriman dengan Nabi yang engkau utus. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Oleh Al-Barra' bin Azib, Nabi ini diganti dengan Rasul. Karena kan beliau disebut sebagai Nabi bagus, beliau disebut sebagai Rasul lebih bagus. Karena Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul, ya kan? Nabi 124.000, Rasul cuman 313. Berarti kan lebih mulia. Maksud Al-Barra' bin Azib baik. Lebih memuliakan Nabi, mengganti lafaz Nabi dengan lafaz Rasul. Mendengar ini sampai ke telinga Nabi, Nabi tahu, Nabi marah. Jangan rubah apa yang dari kual. Disalahkan. Oleh karena itu, jika hari ini ada seorang ulama misalnya, kiai misalnya, tokoh misalnya, ahli bahasa Arab, membuat hal yang baru, lalu beranggapan bahwa bisa saja ini dibenarkan oleh Nabi, ini keliru, ini salah, ini batin. Ya. Mereka lupa zaman sahabat, ketika sahabat hidup bersama Nabi, disebut zaman apa? Ketika Rasul hidup bersama dengan para sahabat, Rasul masih hidup ya, belum wafat, disebut zaman wahyu. Zaman wahyu, artinya semuanya dipantau oleh wahyu. Ada yang salah, tegur. Ada yang salah, turun ayat. Walaupun yang salah itu si fulan.
Walaupun yang salah itu Bilal. Tidak harus Nabi yang salah. Bahkan sering kita bahas suami istri. Istrinya pengantin baru. Salah, terjadi perselisihan. Dan itu di kamar. Gitu, turun wahyu. Gitu. Karena zaman wahyu. Jadi Allah tidak membiarkan ada kesalahan pada diri sahabat. Ketika salah, Allah turunkan wahyu. Meluruskan kesalahan itu. Sampai Nabi wafat. Ketika Nabi wafat, udah bukan zaman wahyu lagi. Jadi mau siapapun yang salah, bahkan Abu Bakar, Umar salah, Allah tidak turunkan wahyu. Allah biarkan. Allah serahkan kepada sesama sahabat untuk saling meluruskan. Salah satunya haji tamattu itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.